Terima kasih atas kehadirannya. Baik, pada malam ini kita akan bikin konten terkait pemasukan penawaran ya. Sebentar, ini kok rotat-rotatnya nih bermasalah. Selalu aja. Ya udah, biar aja. Ya. Baik. Terkait metode penyampaian dokumen penawaran ya dalam pemilihan penyedia barang, konstruksi dan jasa lainnya serta jasa konsultan ya. Tapi sebelum membahas penyampaian dokumen penawaran, ada satu titipan pesan ya terkait e-purchasing ya. Jadi tolong nih teman-teman yang masih ada sisa-sisa paket di 2024 yang dieksekusi dengan e-purchasing, tolong segera dieksekusi ya paket-paketnya. Takutnya ini kan versi 5 kan sedang sunset. Nah, ini tiba-tiba terbenamnya cepat gitu ya. Dan muncul versi 6, kan takutnya masih masa transisi, kadang ada kurang-kurang lah ya. Nah, sehingga tolong teman-teman yang masih ada sisa-sisa paket yang eksekusi pakai purchasing di 2024 tolong segera eksekusi sekarang biar selesai juga lah. Sebetulnya bukan terkait masalah aplikasi juga, biar cepat selesai juga karena kan sudah mau akhir tahun ya. Namun juga mengingat tadi versi 5-nya sunset, nah jadi siap-siap ke versi baru, takut ada trouble ataupun nanti penyesuaian hal yang baru, ya mendingan selesaikan dulu lah dengan versi yang sekarang. Itu paling ya terkait paket-paket purchasing ya. Aduh, sebentar aja dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini pertama terkait pemasukan penawaran ya. Itu ada di pasal 40 ya, Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya ya. Pasal 40 yaitu bahwasannya kalau udah sampai sebentar. Aduh, aman ya. Nah ini pasal 40 ya. Bahwasannya metode penyampaian dokumen penawaran untuk barang, konstruksi, jasa lainnya dilakukan dengan satu file, 2 file, dan 2 tahap. Nah ini untuk barang, konstruksi, dan jasa lainnya. Kalau untuk konsultan itu hanya 2 file saja. Kita lihat untuk konsultannya itu ada di pasal berapa ya. Jadi 1 file dan 2 file aja. Nah ini pasal 43 ya. Jadi untuk konsultannya ada di pasal 43. Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan jasa konsultan. Nah ini melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung menggunakan 1 file.
ya. Kemudian sedangkan untuk apa melalui seleksi menggunakan 2 file. Jadi konsultan tidak mengenal 2 tahap ya. Saya ulangi ya. Jadi untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya itu di pasal 40 ya, pasal 40 atau pemasukan penawaran atau penyampaian dokumen penawaran itu dilakukan dengan 1 file, 2 file atau 2 tahap. Oke. 1 file digunakan untuk pada barang konstruksi jasa lainnya ya. Itu untuk metode evaluasi harga terendah ya. Harga terendah berarti untuk pekerjaan yang sederhana. Sedangkan untuk 2 file digunakan untuk pekerjaan pengadaan yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu ya. Jadi teknis terlebih dahulu. Biasanya sudah ada kerumitan ya. Sedangkan 2 tahap, nah ini sudah yang 2 tahap ini lebih rumit lagi untuk pekerjaan kompleks pastinya 2 tahap ya. Metode 2 tahap digunakan untuk pengadaan barang konstruksi jasa lainnya yang memiliki karakteristik pertama, spek teknisnya belum bisa ditentukan belum dan dengan pasti. Nah, spek teknisnya belum pasti nih. Kemudian ya spek teknisnya belum pasti, kebayang ya pekerjaannya bagaimana yang spek teknisnya belum pasti ya. Kemudian alternatif penggunaan sistem. Nah, ada alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi berbeda. Jadi desain teknologi dan sistemnya bisa berbeda. Misalkan dalam survei pemetaan, nah ini teknologinya nih masih belum jelas nih. Apakah mau fotogrametri, mau remote sensing, mau satelit, mau apa, ini kan nah ini teknologi berbeda. Kemudian dimungkinkan perubahan spek teknis berdasarkan klarifikasi penalaran teknis yang diajukan. Nah, jadi bisa ada perubahan spek teknis. Kemudian membutuhkan penyertaan teknis. Ini untuk 2 tahap. Jadi kebayang ya untuk 2 tahap ini pasti pekerjaannya rumit dan kompleks ya. Itu seperti itu. Nah, ini untuk barang, konstruksi dan jasa lainnya. Sedangkan untuk jasa konsultan itu ada di pasal 44 ya. 43. Jadi hanya mengenal 1 file dan 2 file saja, tidak ada 2 tahap di konsultan ya. 1 file untuk pengadaan langsung penunjukan langsung, jadi untuk sederhana ya, pengadaan langsung penunjukan langsung, seleksi pakai 2 file. Nah itu di Perpres ya. Nah kemudian untuk di Perlemnya, Perlem 12 tahun 2021 ya. Nah ini ada tabel di Perlem nih ya, di halaman 49 ya. Halaman 49 atau 56 ya, ada tabelnya nih. Nah jadi nah ini sudah ada kombinasinya nih untuk barang ya, untuk barang jasa lainnya jasa konsultan nih. Nah kalau barang nih untuk penilaian biaya selama ekonomis dia pakai 2 file 2 tahap ya, karena kan kalau biaya selama umur ekonomis pasti sudah mulai ada kompleksitas ya, 2 file 2 tahap. Nah kalau untuk barang jasa lainnya, kalau dia menggunakan harga terendah atau sistem nilai, nah nih harga terendah ambang batas ya, itu pakai 2 file ya. Harga terendah ambang batas 2 file. Kalau sistem nilai 2 file dan 2 tahap. Oh ya Bang Abu. Ya ya. Berarti. Nah kemudian kalau harga terendah sistem gugur itu 1 file nih karena sederhana ya. Sederhana 1 file. Oke. Saya ulangi ya. Jadi kalau untuk barang ya jasa lainnya, kalau dia sederhana nih ya, nah terendah sistem gugur nih ya, itu 1 file. Kalau dia harga terendah ambang batas pakai 2 file. Nah kalau pakai sistem nilai bisa 2 file atau 2 tahap, itu seperti itu. Ya. Oke, kemudian kalau konsultan ya, kalau konsultan perorangan pakai evaluasi kualitas kan ya, ini pakai 2 file. Nah, ini enaknya buka tabelnya aja langsung ya di Pelem ya. Jadi sudah disandingkan dengan metode Sudah disandingkan dengan metode ininya. Sudah disandingkan dengan metode Dengan metode evaluasinya ya. Dengan metode evaluasinya disandingkan. Jadi ada enak ya. Sebentar ini kok kamera deh ini kok kayak tutup ya setengahnya. Sebagian ya. Ketutup kameranya mana nih?
Oke, itu ya. Jadi di Pelem 12 sudah ada tabelnya ya, disandingkan dengan metode evaluasinya ya. Oke. Nah, kemudian kalau satu file ya tentunya semua dokumen dimasukkan dalam satu file ya, satu file namanya satu file administrasi teknis dan harga dimasukkan dalam satu file, termasuk kualifikasi karena kan satu file biasanya pasangannya pasca kualifikasi ya, seperti itu. Dan kalau dua file, nah yang file kedua itu harga. Jadi dimasukkannya berbarengan, semuanya memasukkan semuanya memasukkan administrasi teknis dan harga, cuman harganya dipisah. Nah, nanti pembukaannya yang harga dipisah ya. Pembukaannya yang harga dipisah. Itu dua file. Kemudian kalau dua tahap. Nah, kalau dua tahap ini ada 2 kali pemasukan nih. Ya, 2 kali pemasukan pembukaan. Pemasukan pertama hanya administrasi dan teknis saja. File 1 saja. Nah, nanti harganya di tahap kedua. Dan yang memasukkan harga hanya yang terbaik saja. Nah, itu kalau untuk 2 tahap gitu ya, untuk 2 tahap. Tuh ya terkait pemasukan penawaran ya. Ada 1 file, 2 file dan 2 tahap ya. Oke. Mohon maaf ya tadi agak terlambat nih. Habis berenang soalnya. Tadi pagi kolam renangnya tutup. Tadi pagi kolamnya maintenance. Jadi jadi sore tadi berenangnya ya. Sore tadi maghrib berenangnya ya. Dan juga saya lihat kondisi kolam renang di Kuningan ya, sama di di Bogor juga. Saya kadang-kadang di Bogor ya, di Melakan sana sama Gor Kuningan itu ya. Itu kadang suka rusak-rusak tuh itunya kamar mandinya tuh ya, kamar ganti itu ruang gantinya ya. Nah, ini kalau boleh saya usul tuh ke pengelolaannya pakai kontrak harga satuan gitu ya. Pakai kontrak, jadi jangan nunggu rusak banyak baru nanti pada akhir tahun atau nggak tahu tahun keberapa dibenerin semua padahal udah ancur-ancuran tuh. Harusnya tuh di awal tahun tuh ya buat kontrak harga satuan, bahkan bisa juga dikombinasikan dengan kontrak payung ke beberapa pelaku usaha konstruksi ya, atau yang bisa ditayangkan juga ke katalog elektronik boleh ya. Nah, intinya pakai kontrak satuan, misalkan satuannya kalau pintunya rusak, nah benerin pintunya berapa. Kalau gantungannya copot tuh kita kadang pintunya bagus, gantungannya nggak ada gantungan buat rangsel ya. Showernya rusak berapa. Jadi per harga satuan tuh ya, itu buat yang kerja di Sidikpora ataupun di kolam renang ya. Coba dibuat itu kontraknya tuh kontrak harga satuan. Jadi di awal tahun tuh sudah mengikat kontrak dengan pelaku usaha, sehingga kalau ada satu kamar ganti atau WC yang rusak pintunya, tinggal panggil, perbaiki pintunya saja gitu kan, bayar pintunya atau gantungannya atau showernya atau keramiknya. Nah, itu kan sudah terstandar tuh. Udah pasti itu standar deh bagaimana kolam renang tuh, atau sampai ke dalam kolam renangnya juga bisa. Kalau memperbaiki pompanya, membersihkan segala macamnya. Nah, ini mudah-mudahan didengar oleh pengelola kolam renang ya. Karena gantungannya rusak aja, aduh, itu susah dicantelin tasnya ya gitu. Oke, demikian teman-teman sekalian, terima kasih ya untuk paparannya ini sedikit ya. Terima kasih sudah menemani membuat konten terkait tata cara pemasukan penawaran. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada ya berarti kita sudah cukupkan sampai sekian. Sekali lagi saya ingatkan bahwa teman-teman yang masih ada paket-paket di purchasing, tolong segera diselesaikan ya yang tahun ini ya. Ya semuanya sih sebetulnya sih ya. Semuanya paket-paket, bukan hanya purchasing ya, semuanya ya. Tender seleksi juga sama lah selesaikan. Cuman ya takutnya sekarang kan Versi 5 kan sedang sunset ya. Nah, takutnya nanti ketika sudah terbenam ya digantikan dengan Versi 6 ya, ada masalah-masalah nanti ribet kan ya kalau ada yang kurang-kurang ya. Terus pelaku usaha juga
dalam transisi ini banyak-banyak konsultasi lah dengan helpdesk ya, helpdesk Telkom itu ya. Helpdesk Telkom, saya juga nggak terlalu ngerti masalah teknisnya ya, jangan nanya-nanya ke saya, mohon maaf, bukan jangan ya. Saya juga nggak terlalu mengerti masalah teknis apa katalog mah ya, silahkan itu ya. Silahkan ke helpdesknya seperti itu. Ada pertanyaan satu nih dari siapa nih, Habi Indah. Sertifikat PBJ apa ke depan ada potensi berubah lagi model seiring berbentuk pucuk pimpinan? Ya, informasi terakhir sih nggak ada arah-arah ke sana ya, belum ada ya. Yang lian juga belum ada perubahan pucuk pimpinan ya, sih aman lah insya Allah ya. Kalau menurut saya sih tidak akan terlalu signifikan itu ya. Rahe, Rahe gimana sirupnya udah ini belum, sudah ada perubahan belum sirupnya? Kemarin sudah diberikan masukan sih, meminta masukan, saya memberikan masukan agar agar ada disclaimer gitu ya. Mudah-mudahan sudah ada disclaimer ya, mudah-mudahan. Tapi belum ya, saya sudah akan masukan sih, panduannya juga belum ya, berita belum ada ya. Ya pada intinya sirup itu baru perencanaan ya, belum tentu ada sesuatu yang diselewengkan dan sebagainya. Gimana berusaha pada mohon izin tahun 2005 apakah masih bisa pejabat pengadaan PPK dan Poja dijabat selain JPPPJ? Ya selama aturannya belum ada perubahan ya berarti masih mengikuti aturan sebelumnya Pak Raya. Kecuali memang ada aturan perubahan ataupun ada hal-hal diatur lain lah seperti itu ya. Kebanyakan bertanya sertifikat ya. Ada isu apa sih Pak Rahyana terkait sertifikat? Apakah tahun depan bisa jadi PPK kalau sertifikatnya hanya PNT yang dikeluarkan oleh Kemenke? Ya sebetulnya kan gini ya. Sebetulnya yang SS1 2024 itu kan sebetulnya solusi darurat ya. Solusi darurat. Jadi ya kalau mungkin belum dicabut ya memang bisa aja berlaku, tapi ya masa terus-menerus seperti itulah gitu ya. Kalau menurut pribadi saya gitu ya. Kalau belum ada pencabutan terkait SE itu atau SE itu masa berlakunya belum habis ya masih berlaku berarti kan. Tapi sebetulnya kan itu kondisi yang tidak normal ya gitu kan. Ya bagusnya ya bukan hanya sertifikat PNT ya. Juga mengerti menjadi PPK lah gitu kan. Kalau PNT kan pengadaan juga ada ya, pengadaannya ada, tapi kan hanya dasar-dasar. Nah kan simpelnya gini lah, menjadi seorang PPK itu kan harus tahu bikin spek, harus tahu bikin HPS, harus tahu bikin kontrak ya, harus tahu mengendalikan kontrak, harus tahu juga swakol dan sebagainya ya. Oke. Woi mantap, udah 100%. Oke. Batch 6 uji kom kapan Pak di Bandung Anda batch 6? Nah Pak Rahyat admin PPSDM tuh. Batch 6. Nah, Pak Rahyat sudah apal tuh, aduh, nanya-nanya batch 6. SE-nya SE 1 2024 SE paling awal ya. SE 1 2024 ya. Nah lagi cukup jarak jauh. Oh, udah gak ada lagi. ya. Coba deh nanti ngobrol sama Pak Hendro ya. Pak Hendro gimana kebijakan sertifikasi ke depan ya. Insya Allah besok jalan-jalan deh ya. Oke, terima kasih nih ya atas sudah menemani membuat konten malam ini ya. Sehat-sehat selalu ya. Keterbatasan personel pengawasi. Ya lah jalan-jalan ke Jakarta lah Pak Rahel ya. Oke, cukup ya teman-teman semuanya ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, atas sudah menemani membuat konten ya, walaupun yang ringan-ringan aja lah, yang ringan-ringan saja. Yang berat-berat mah sudah badan juga udah berat ini ya, bawa badan ini ya. Nanti ke teman-teman yang lain aja lah tuh yang ahli-ahli ya. Ini mah kita mah ringan-ringan aja, sekedar membuat konten ya. Buat konten. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya.
Oke, silahkan apabila ada pertanyaan bisa menghubungi saya ataupun sharing-sharing menghubungi saya di akun TikTok ataupun YouTube belajar pengadaan ya, akun TikTok atau YouTube belajar pengadaan atau di blog healthy.net silahkan ya, nomor saya terpublish ya gitu ya. Belum pulang jam 8. Iya tadi berenang dulu Pak Rahe pagi-pagi itu, ini pagi-pagi main tenang jadi saya berenang dulu ya. Itu ya. Ya segar tapi nih kalau habis olahraga tuh segar alhamdulillah ya. Semua juga teman-teman nih ya. Ya umur berapapun harus rajin olahraga lah ya. Olahraga karena kalau mau jiwa kuat ya badan harus sehat ya. Itu sebenarnya harus sehat insyaallah ya biar ya kalau badan sehat enak kerja enak ya belajar enak apapun enak Masya Allah makan enak ya Insya Allah ya termasuk juga jiwa kita yang ada dalam badan kita sebagai kendaraan jiwa kita juga bisa nyaman ya dalam tubuh kita ya setengah jam oh iya betul minimal setengah jam ya minimal setengah jam sehari ya tadi saya sejam tadi alhamdulillah dapat 1 kilometer berenang ya jadi masih berenang ini pengelola layanan sepeda Japung kah? Nah ya ini Pak Juma sesuai dengan konten saya kemarin itu jadi ada kebijakan ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan ada namanya jabatan fungsional pengelola layanan pengelola pengadaan jadi yang melayani Japung pengadaan itu ya seperti itu. Nanti kita lihat ya itu baru sedang disusun ya sedang disusun Pak Juma ya sama Japung utama juga Insya Allah akan segera dimunculkan ya dan akan aja Japung fungsional pengelola pengadaan ahli utama ya ahli utama itu akan segera dinaikkan ya jadi kalau sekarang kan belum ada utama ya hanya ada utamakan selamat ya selamatkan diri masing-masing ya bercandanya gitu ya oke ya baik teman-teman semuanya salam pengadaan salam sehat, salam bahagia, dan salam pengadaan dari Jakarta ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf dan batin ya. Masih ada kekurangannya. Nanti yang rekamannya Insya Allah bisa lihat di YouTube ataupun di TikTok akun belajar pengadaan ya. Belajar pengadaan. Yang belum follow, yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan follow ya. Di YouTube ada nih Aneka Sentosa Anugerah sehat-sehat ya. Terima kasih sehat-sehat selalu ya. Baik. Oke. Cukup ya teman-teman semuanya ya. Tidak ada sharing-sharing lagi. Silahkan kalau mau sharing-sharing nomor saya WA terpublish ya di internet di media sosial, di akun belajar pengadaan, di TikTok, di YouTube, ya Instagram juga silahkan ya bisa sharing-sharing. Oke, demikian kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin ya. Jangan lupa olahraga ya, silahkan. Bukan jangan lupa bahagia ya. Harus selalu ingat kalau bahagia, tapi jangan lupa olahraga agar terus berbahagia. Demikian kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sehat selalu dan salam pengadaan. Tutup ya. Terima kasih semuanya ya. Pak Rahe terima kasih ya. Pak Jumai. Pak 24 apa nih SSH telur ada harganya. PPK harus bagi biaya harga di bawah harga pasar. SSH ada pertanyaan kelewat ini telur ini apa? SSH telur yang ada harganya di bawah harga pasar. PPK sebagaimana? Ya intinya PPK itu ya harus bisa eksekusi sesuai harga pasar itulah. Intinya mah PPK harus dapat harga pasar gitu. Harganya di bawah harga pasar ya bagus dong murah tuh ya. Murah dong. Ya WA aja WA lah. WA ya. Oke WA ya gitu. Salah telur ya. Saya lagi mengurangi telurnya takut bisulan ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam pengadaan. Tutup ya. N.